Jelang Piala AFF 2020, Timnas Indonesia tantang klub Turki, Shin Tae-yong akan rotasi pemain lagi. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong berencana untuk merotasi susunan pemainnya ketika menghadapi Antalyaspor dalam uji coba terakhir di Turki. Timnas Indonesia akan melawan Antalyaspor pada Jumat, 28 November 2021, di Antalya. Latih tanding ini menjadi yang terakhir bagi Timnas Indonesia di Turki sejak tiba pada pertengahan November 2021. Timnas Indonesia lalu bakal berangkat ke Singapura untuk mengikuti Piala AFF 2020 pada 5 Desember 2021, 1 Januari 2022. Sebelumnya, Timnas Indonesia telah 2 kali berlatih tanding. Pertama, Evan Dimas dan kawan-kawan kalah 0-1 dari Afghanistan pada 16 November 2021. Kedua, tim berjuluk skuad Garuda itu membekap Myanmar 4-1 pada 25 Oktober 2021. Shin Tae-yong memang acap mengubah susunan pemainnya dalam uji coba di Turki. Starting 11 Timnas Indonesia ketika menghadapi Myanmar berbeda ketimbang bertemu Afghanistan. Kami akan merotasi komposisi pemain Timnas Indonesia untuk melawan Myanmar, kata Shin Tae-yong. Meski Timnas Indonesia menang telak atas Myanmar, Shin Tae-yong masih belum puas. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai skuad Garuda masih punya sejumlah kelemahan. Memang dari sisi skor kami menang. Namun, ada beberapa hal yang tak berjalan dan masih melakukan kesalahan, tutur Shin Tae-yong. Ada masalah ketika bertahan dan penguasaan bola. Saya akan perbaikinya. Timnas Indonesia akan menjadi lebih baik, jelasnya. 4 penyerang tajam lawan yang bisa jadi batu sandungan Timnas Indonesia di grup B Piala AFF 2020. Timnas Indonesia dalam hitungan hari akan bertempur di Piala AFF 2020. Ajang ini sudah ditunggu-tunggu karena mundur setahun dari jadwal semestinya akibat pandemi COVID-19. Piala AFF 2020 digelar di Singapura pada 5 Desember 2021, 1 Januari 2022. Ini menjadi edisi ke-13 yang diikuti Timnas Indonesia sepanjang sejarah. Sebagai langganan Piala AFF, Timnas Indonesia ternyata belum mampu menjadi juara. Sebanyak 5 kali tampil di final, Timnas Garuda selalu gagal mengangkat trofi. PSSI memberikan target tinggi pada Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Juara menjadi target yang ideal karena Timnas Merah Putih saat ini diasuh pelatih ternama, Shin Tae-yong. Timnas Indonesia tergabung di grup B Piala AFF 2020 bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Peta persaingan tentu tak akan mudah mengingat tim yang dihadapi dihuni pemain-pemain berkualitas. Bola.com mencatat ada 4 penyerang lawan yang berpotensi menjadi batu sandungan buat Timnas Indonesia pada babak penyisihan grup B Piala AFF 2020. Lantas, siapa sajakah mereka? Chan Vatanaka merupakan penyerang Kamboja yang paling tajam saat ini. Chan Vatanaka bisa menjadi batu sandungan buat Timnas Indonesia pada Piala AFF 2020. Chan Vatanaka sejauh ini sudah mencetak 17 gol dalam 46 laga bersama Kamboja. Chan Vatanaka dikenal punya penempatan posisi yang baik saat bermain. Keunggulan itu didukung dengan akurasi tembakan yang bagus. Menarik untuk menyaksikan duel Chan Vatanaka bersama Kamboja saat menghadapi Timnas Indonesia pada 9 Desember 2021. Soukapone Phongchiekham merupakan penyerang berpengalaman di Laos. Pemain berusia 29 tahun itu sejauh ini sudah mencetak 14 gol dalam 49 penampilannya. Soukapone Phongchiekham juga sudah beberapa kali tampil di Piala AFF. Bahkan, Soukapone Phongchiekham tercatat pernah menghadapi Timnas Indonesia pada 2014. Soukapone Phongchiekham merupakan penyerang yang sangat lincah. Meskipun memiliki tubuh yang mungkin, namun Soukapone Phongchiekham dikenal punya tembakan keras. Syafiq Ahmad merupakan penyerang tajam yang ada dalam skuad Malaysia saat ini. Pemain berusia 26 tahun itu telah mengemas 8 gol dalam 24 laga bersama tim berjulukan Harimau Malaya. Malaysia bakal mengandalkan ketajaman Syafiq Ahmad dalam menghadapi Timnas Indonesia pada 19 Desember 2021. Apalagi Syafiq Ahmad pernah punya pengalaman membobol gawang Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Syafiq Ahmad merupakan penyerang tengah yang andal mencari ruang untuk mengeksekusi bola. Selain itu, Syafiq Ahmad juga dikenal punya tembakan keras dan terukur.
Flashback jelang Piala AFF 2020, penampilan buruk timnas Indonesia dan debut Evan Dimas di edisi 2014. Selain Piala AFF 2012, boleh dibilang Piala AFF 2014 menjadi momen lain yang tidak menyenangkan bagi timnas Indonesia. Bermain di bawah asuhan Alfred Riedel, yang sukses membawa tim Garuda melangkah hingga final Piala AFF 2010, timnas Indonesia gagal melaju jauh di Piala AFF 2014. Timnas Indonesia tersingkir di fase grup pada edisi ini, melanjutkan raihan yang sama dengan edisi sebelumnya, Piala AFF 2012. Padahal pada edisi 2014, di mana masalah dualisme kompetisi dan kepengurusan PSSI sudah berakhir dan tim Garuda berangkat ke Hanoi, Vietnam, dengan target menjadi juara. Pada pertandingan pertama di penyisihan grup A, 22 November 2014 di Stadion Maidin, timnas Indonesia sudah harus menghadapi lawan yang dianggap terberat, Vietnam. Gawang yang dijaga Kurnia Mega sudah kebobolan pada menit ke-11. Tim Garuda akhirnya mampu memaksakan hasil imbang 2-2 dengan tim tuan rumah lewat gol Samsul Arif pada menit ke-84. Indonesia selamat dari kekalahan dan bersiap menghadapi lawan selanjutnya, Filipina, 25 November 2015. Filipina semestinya bukan lawan yang sulit ditundukkan. Kendati, dalam dua edisi Piala AFF sebelumnya, The Azkals berstatus sebagai semifinalis. Namun, di lapangan yang terjadi sebaliknya. Indonesia di luar dugaan justru dihajar 4 gol tanpa balas. Penalti Philip Younghusban pada menit ke-16 jadi awal mimpi buruk tim Garuda. Saat tertinggal 0-3, Indonesia harus kehilangan Rizky Pora yang mendapat kartu merah pada menit ke-73. Bermain dengan 10 pemain, membuat Filipina mampu menjebol gawang Indonesia lagi pada menit ke-79. Gara-gara kalah dari Filipina, posisi Indonesia di Piala AFF 2014 pun di ujung tanduk. Partai terakhir menghadapi Laos, 28 November 2014, harus dimenangi dengan margin gol besar bila ingin lolos ke semifinal. Pasalnya, nasib Indonesia juga ditentukan partai Vietnam versus Filipina. Timnas Indonesia mengamuk saat melawan Laos. Kendati bermain hanya dengan 10 pemain sejak menit ke-30, tim Merah Putih mampu melibas Laos dengan skor 5-1, sekaligus meraih kemenangan pertama dan terakhir Indonesia di penyisihan grup. Namun, apa daya, kemenangan itu sia-sia karena Vietnam mampu mengalahkan Filipina dengan skor 3-1. Vietnam memimpin klasemen grup A dengan poin 7, disusul Filipina, 6 poin, dan Indonesia di peringkat ketiga, 4 poin. Dengan buruknya penampilan timnas Indonesia di Piala AFF 2014, tak banyak yang bisa disorot menjadi bintang lapangan di skuad Garuda asuhan Alfred Riedel. Satu yang paling menonjol mungkin adalah kehadiran Evan Dimas yang berhasil mendapatkan debutnya bersama timnas Indonesia di Piala AFF pada laga kontra Laos. Alfred Riedel memberinya kesempatan bermain sebagai starter pada laga terakhir fase grup, di mana Indonesia sudah sulit untuk bisa lolos ke semifinal. Evan Dimas, yang sebelumnya merupakan kapten timnas Indonesia U19 yang sukses mengantarkan timnya menjuarai Piala AFF U19 2013, tampil apik dalam laga tersebut. Evan Dimas mencetak gol cepat pada menit ke-8 yang membuka pesta gol timnas Indonesia ke gawang Laos. Sayangnya, timnas Indonesia tidak melaju lebih jauh di Piala AFF 2014 sehingga Evan Dimas harus bersabar untuk melakoni laga-laga lainnya bersama timnas Indonesia senior. Namun, satu yang pasti, Evan Dimas kini merupakan pemain yang menjadi langganan timnas Indonesia. Bahkan dalam perjalanannya setelah Piala AFF 2014, ia juga masuk dalam skuad timnas Indonesia U22 di SEA Games 2017 dan 2019, serta timnas Indonesia U23 di Asian Games 2018, selain menjadi langganan timnas Indonesia senior yang terus dijalaninya hingga saat ini. Anda mungkin paling ingat bagaimana timnas Thailand asuhan Kiatisuk Senamuang, mantan striker Thailand yang sering merepotkan timnas Indonesia saat masih aktif bermain, mampu tampil luar biasa termasuk mengalahkan Indonesia di final Piala AFF 2016 dan menjadi juara. Namun, 2 tahun sebelumnya, Kiatisuk Senamuang juga berhasil membawa timnas Thailand menjuarai Piala AFF 2014. Bahkan perjalanan Thailand di Piala AFF 2014 itu terbilang luar biasa, di mana pada fase grup mereka mampu meraih kemenangan sempurna.
Bergabung di grup B Piala AFF 2014, Thailand mampu mengalahkan semua rivalnya, Malaysia, Singapura, dan Myanmar. Thailand memulainya dengan kemenangan tipis 2-1 atas Singapura lewat gol Mongkol Tosakrai dan Charil Chapuis. Setelah itu, Thailand menang 3-2 atas Malaysia. Adisa Kraisor mencetak 2 gol ke gawang Malaysia, plus Charil Chapuis, yang kembali mencetak gol untuk tim asuhan Kiatisuk Senamuang itu. Menyempurnakan perjalanan di fase grup, Thailand sukses menang 2-0 atas Myanmar pada laga terakhir. Tanaboon Kesarat dan Prakit Depro mencetak gol kemenangan Thailand saat itu. Sebagai juara grup, Thailand bertemu dengan timnas Filipina yang menjadi runner-up grup A, The Azkals yang sukses menghancurkan timnas Indonesia dengan skor 4-0 itu justru kalah telak dengan agregat 0-3 dari Thailand di semifinal. Sementara di partai final, Thailand berhasil membungkam Malaysia 2-0 pada leg pertama. Namun, tim asuhan Kiatisuk Senamuang itu kalah 2-3 dari Malaysia di leg kedua. Namun, secara agregat Thailand tetap menjadi pemenang dengan skor 4-3.